Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memerli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahmakumullah, kembali kita mengkaji perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sampai ke pembahasan yang berkaitan dengan Perang Khaybar. Perang Khaybar ini ada kaitannya dengan Perang Ahzab, Ghazwatul Ahzab, yang terjadi tahun ke-5 Hijriah, di mana orang-orang musyrikin menyusun kekuatan bersama. Mereka menjadi sebuah sekutu untuk menyerang kota Madinah. Mereka adalah segitiga kekuatan besar mereka. Yang pertama, orang-orang musyrikin yang ada di Mekah, kafir Quraisy. Yang kedua, orang-orang Yahudi. Yang ketiga adalah Ghatafan, kabilah Ghatafan yang ada di daerah Najd sana, menuju ke arah Najd. Mereka adalah segitiga atau tiga sekawan yang berkonspirasi untuk menyerang kota Madinah, dan mereka telah datang ke kota Madinah. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada umat Islam sehingga orang-orang musyrikin meninggalkan kota Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW berangkat umroh. Kita tahu umroh Hudaybiyah. Kita tahu umroh yang dilakukan pada tahun ke-6 Hijriah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat, kemudian tidak dapat melaksanakan umrah, lalu terjadi kesepakatan genjatan senjata selama 10 tahun. Maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bersama para sahabatnya untuk menyelesaikan urusan dengan dua musuh yang masih tersisa. Quraisy sudah selesai, tinggal Yahudi. Yahudi di Madinah, mereka selesai dengan Bani Quraidah. Tapi ternyata ada markas konspirasi orang-orang Yahudi yang letaknya di Khaybar. Di sini Nabi SAW berangkat ke sana. Barakallahu fiik, untuk menyelesaikan urusan dengan orang-orang Yahudi dan dengan bangsa Arab Ghatafan. Nah, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fikih Sirah Nabawiyah mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid Hafizahullah. Perang Khaybar. Kira-kira 20 hari setelah kembalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Hudaybiyah, kemudian beliau keluar menuju Khaybar yang dijanjikan Allah. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah antara bulan Zulhijjah
dan sebagian dari bulan Muharram sekembalinya dari Hudaybiyah. Kemudian beliau keluar menuju Khaybar di penghujung Muharram. Beliau pun memerintahkan yang hanya boleh ikut adalah mereka yang ikut dalam Hudaybiyah. Sebagian masyarakat Arab yang tidak ikut dalam Hudaybiyah ingin ikut bersama beliau. Tetapi beliau berkata kepada mereka, "Jangan kalian ikut bersama kami kecuali yang memiliki keinginan untuk berjihad. Dan terkait dengan ghanimah, kami tidak akan memberikan sedikit pun kepada kalian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menegaskan kepada mereka bahwa beliau tidak membutuhkan orang-orang yang hanya ingin mencari ghanimah, tetapi tidak ada keinginan untuk membela Islam. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kita tahu Rasul SAW pulang dari Hudaybiyah. Beliau tinggal di Madinah, disebutkan di sini ya kira-kira 20 hari di kota Madinah. Ketika itu dari bulan Dzulhijjah. Lalu beliau meninggalkan kota Madinah di bulan Muharram. Tahunnya udah berganti. Peristiwa Hudaybiyah tahun ke-6. Peristiwa Khaybar tahun ke-7. Jadi jaraknya hanya beberapa hari. Nggak sampai 1 bulan. Rasulullah SAW pergi menuju ke Khaybar. Khaybar ini termasuk yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal untuk para sahabat Nabi. Di mana Allah Azza wa Jal berfirman, "Wa'adakumullah maghanima katsira ta'khudhunaha." Allah Azza wa Jal menjanjikan kepada orang-orang beriman harta rampasan perang yang banyak yang akan Allah berikan kepada mereka, yaitu Khaybar. Ketika berangkat umrah, orang-orang munafikin gak ikut. Karena dalam benak mereka, mereka takut menghadapi orang-orang Quraisy yang sepertinya mereka akan pulang dengan tangan kosong dan tidak mendapatkan harta rampasan. Ketika perang Khaybar, di mana orang-orang munafikin tahu dengan banyaknya harta rampasan perang di Khaybar, negeri yang makmur. Kalau kita sebentar lagi kita akan lihat, mungkin bisa ditampakkan bagaimana Khaybar itu. Nah, iya. Jadi Khaybar ini negeri yang subur ya. Di mana orang-orang Yahudi tatkala mereka terusir dari Palestina, dari Al-Quds, mereka tersebar ke berbagai penjuru. Salah satu pilihan mereka kota Madinah dan Khaybar. Ini kita lihat seperti ini bentuk atau suburnya negeri Khaybar. Ini kita akan lihat benteng-benteng yang ada di Khaybar, yang di situ penuh dengan makanan, penuh dengan harta milik orang-orang Yahudi. Baik, kita lanjutkan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, la takhruju ma'i illa raghbatan fil jihad. Kalian kalau mau keluar sama aku boleh, tapi untuk jihad, bukan untuk ghanimah. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, amal ghanimah fala u'tikum minha syai'an. Ghanimah, harta rampasan perang, aku tidak akan memberikan sedikit pun buat kalian. Di awal sudah disebutkan. Karena memang orang-orang munafikin hanya menginginkan kesenangan. Ketika perang yang potensinya mereka kalah atau menang namun tidak mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, mereka akan mundur. Mereka akan cari 1001 alasan untuk tidak ikut berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Akhirnya mereka nggak berangkat. Karena memang mereka maunya ghanimah. Boleh mereka berangkat, tapi jihad. Bukan untuk ghanimah. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari Madinah menuju Khaybar melintasi Gunung Isir antara Madinah dan Khaybar. Pada tempat tersebut, beliau membangun sebuah masjid. Kemudian beliau melalui Gunung Sohba, lalu menuruni lembah Roji bersama tentaranya dan istirahat dekat perkampungan Bani Ghatafan untuk mencegah mereka agar tidak memberi bantuan kepada penduduk Khaybar, sebab dulu mereka pernah menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengetahui kedatangan beliau, mereka berkumpul dan keluar untuk membela orang-orang Yahudi Khaybar. Namun, di tengah perjalanan, mereka khawatir terhadap harta dan keluarga mereka dan menyangka bahwa pasukan Muhammad SAW akan menyerangnya. Sehingga mereka pun kembali menuju keluarga dan hartanya. Mereka membiarkan Rasulullah SAW berperang melawan orang-orang Khaybar. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Jadi Ghatafan ini kalau disebutkan di sini, mereka pernah menantang, bukan pernah menantang, mungkin perlu diperbaiki terjemahannya. Mereka pernah menyerang kota Madinah. Ketika perang Ahzab, perang Parit, mereka datang. Jadi ingat, ada 3, mungkin mau disebut sayap. Sayap pertama adalah orang-orang Quraisy, sayap kedua adalah orang-orang Yahudi Khaybar, sayap ketiga adalah Bani Ghatafan, orang-orang Arab yang memang diprovokasi sama Yahudi untuk menyerang kota Madinah. Tapi mereka kemudian kalah dan pulang ke negeri masing-masing. Rasulullah SAW ketika menuju ke Khaybar, beliau bertanya kepada penunjuk jalannya, kita mau singgah di mana? Maka mau tidak mau tempat singgah yang dipilih adalah di pertengahan antara Ghatafan dengan Khaybar. Supaya Ghatafan tidak bisa membantu orang-orang Khaybar, orang Yahudi. Dan supaya Yahudi nggak bisa lari juga ke Ghatafan. Disebutkan bahwasanya ada kebocoran informasi tentang berangkatnya Rasulullah SAW ke Khaybar. Di mana orang-orang munafikin lagi di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kirim orang untuk menginformasikan bahwa Nabi SAW akan menyerang Khaybar. Ketika sampai ke sana, Yahudi langsung bergerak. Apa yang dilakukan? Yahudi berangkat ke Bani Ghatafan untuk negosiasi. Kalian harus menolong kita. Gitu. Ghatafan mengatakan, boleh kita tolong kalian. Tapi dengan catatan. Kalau menang, setengah hasil bumi Khaybar untuk Ghatafan. Sepakat mereka. Nah, di sini disebutkan, bahwasanya akhirnya Ghatafan itu berangkat menuju ke Khaybar. Tapi di tengah jalan, mereka itu mendengarkan suara. Kalau di sini disebutkan, namun di tengah perjalanan mereka khawatir. Nah, mereka itu mendengar suara. Kalau di bahasa Arabnya disebutkan sami'u hissan. Ada suara-suara nggak enak. Mereka mengira Nabi SAW menyerang keluarga mereka. Akhirnya nggak jadi mereka. Ghatafan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi. Disinilah ahibati fillah. Apa sebenarnya suara yang membuat orang-orang Ghatafan nggak jadi bantuin orang Yahudi? Wallahu a'lam bishawab. Ketika Anda membaca beberapa kitab disebutkan nggak tahu. Yang jelas akhirnya Ghatafan itu khawatir. Gitu. Khawatir mereka membantu orang-orang Yahudi, mereka sendiri diserang mati. Akhirnya mereka mengurungkan niat mereka di mana Yahudi harus menghadapi umat Islam sendirian. Wah, kita tahu selama ini orang-orang Yahudi ini omong besar. Ketika menang perang Badar umat Islam, kata Yahudi di kota Madinah, oh Muhammad SAW belum berjumpa dengan pasukan yang sebenarnya. Tapi ternyata mereka satu persatu terusir dari kota Madinah
dan Bani Quraidah yang terakhir dibunuh karena pengkhianatan mereka. Jadi akhirnya orang-orang Yahudi sendirian menghadapi umat Islam pada waktu itu. Nah, silakan dilanjutkan. Biasanya, apabila Rasulullah SAW ingin melakukan serangan, maka beliau menunggu sampai waktu pagi. Apabila beliau mendengar azan dikumandangkan, beliau membatalkan serangan. Tetapi apabila tidak mendengar suara azan, maka beliau akan melakukan serangan dengan mendadak. Barakallahu fikum. Iya, kalau kita membaca di buku yang lainnya secara detail dijelaskan jalan yang dituju sama Nabi SAW. Mereka hendak memutuskan antara Yahudi dengan Ghatafan. Mereka juga menutup jalan lari orang-orang Yahudi menuju ke Syam. Mungkin tadi anak kirim petanya tadi. Ya. Ya, kita akan lihat di mana sih letak Khaybar ini dari kota Madinah. Yang anak kirim di grup kalau nggak salah. Nah, ahibati fillah, sambil nunggu disebutkan Nabi SAW memanggil penunjuk jalannya. Baik, kita lihat kota Madinah. Mana Khaybar? Coba ditulis. Khaybar ada di atas. Tulis Khaybar. Itu. Nah, dikecilin. Ya. Kita lihat. Ya, kota Madinah di bawah situ. Khaybar di sana. Kemudian ke atas. Dilihat di atas. Nah, terus. Kecilin lagi. Nah. Kita akan lihat. Nah. Itu ada Tabuk. Kita lihat Tabuk di sana. Itu menuju ke Syam. Jadi ditutup jalan. Agar bagaimana orang-orang Khaybar nggak bisa melarikan diri ke Syam. Barakallahu fikum. Jadi ketika Nabi SAW dikasih tahu oleh penunjuknya, nih jalannya ada, disebutkan bahwasanya ya Rasulullah, ini jalannya ada cabang-cabangnya, semuanya menuju ke Khaybar. Kata Nabi SAW, coba disebutkan nama jalannya itu. Ternyata jalan dari dulu sudah ada namanya. Coba. Jadi kalau sekarang ada jalan Imam Bonjol, jalan Agus Salim, seperti itu. Zaman dulu sudah ada nama jalan-jalan tersebut. Maka satu persatu disebutkan. Yang ini namanya Hazan. Hazan itu yang susah. Nabi nggak mau lewat sana. Yang ini namanya Syash. Atau artinya Syash ini apa? Nabi nggak mau lewat sana. Yang satu namanya Hatib. Hatib itu yang mengumpulkan kayak Hatibul Lail yang mengumpulkan kayu di malam hari. Yang satu namanya Husail, tinggal satu yang terakhir. Mas Umar tanya, apa nama jalannya? Qala Marhab. Jalannya namanya Marhab. Marhab itu artinya yang lapang. Ya. Kata Nabi SAW, kita lewat jalan ini. Jadi ini termasuk tafa'ul ya. Kita tahu kita dilarang tatayyur, tapi diperbolehkan untuk tafa'ul, yaitu al-kalimat thayyibah. Kata-kata yang baik, ucapan yang baik, itu termasuk tafa'ul. Jadi Nabi SAW ketika sampai di sana, beliau nggak langsung menyerang. Beliau bermalam di sana untuk mengetahui apakah penduduk negeri itu telah masuk Islam atau tidak. Maka ditunggu. Kalau mereka mendengar suara adzan, mereka tidak akan menyerang. Tapi kalau mereka tidak mendengar suara adzan, maka negeri itu akan diserang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah. Nah, silakan dilanjutkan. Mereka sampai di kawasan Khaybar pada malam hari dan bermalam hingga waktu pagi, dan ternyata beliau tidak mendengar azan. Beliau pun siap dengan kendaraannya, begitu pula para sahabatnya. Yahudi Khaybar menyambut mereka dengan membawa cangkul dan palu. Namun, ketika mereka melihat Rasulullah SAW bersama tentaranya, mereka berkata, Muhammad datang dengan tentaranya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Kami apabila telah menginjakkan kaki di halaman suatu kaum, maka pagi yang buruk bagi orang-orang yang sudah diingatkan. Barakallahu fikum. Jadi bentengnya orang-orang Yahudi ini tidak meliputin perkebunan mereka. Khaybar terkenal dengan perkebunan kurmanya, luas sekali. Mereka tetap kalau mau bercocok tanam harus keluar dari benteng mereka. Keluar ke kebun-kebun mereka. Ketika itu mereka mungkin belum tahu kalau pasukan umat Islam sudah sampai. Dan ingat ada banyak benteng di Khaybar ini. Yang bentengnya satu dan lainnya itu, atau satu dan yang di belakang itu akan lebih kuat lagi benteng mereka. Seperti itu. Mereka pagi hari keluar dengan cangkul mereka mau ke sawah mereka. Tatkala mereka melihat pasukan, maka mereka berteriak. Mereka mengatakan wallahi Muhammadun wal khamis, ya. Mereka mengatakan Muhammad wal khamis, yakni Nabi Muhammad bersama pasukan. Maka mereka tidak jadi keluar. Mereka bertahan di dalam benteng mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pemimpin yang senantiasa memotivasi para sahabat agar mereka terus beroptimis ya menghadapi hidup ini. Karena dalam bayangannya sulit untuk menghancurkan Khaybar. Tapi Nabi mengatakan kepada mereka, alaihi salatu wassalam, Allahu Akbar Khaybar. Allahu Akbar Khaybar, hancur. Dan betul. Apa yang diucapkan Nabi SAW, dan mereka hancur. Ahibati fillah. Di antara yang dilakukan oleh orang-orang munafikin ketika mereka kirim informan ke Khaybar, disampaikan sama mereka, kalian gak perlu takut. Jumlah kalian, persenjataan kalian jauh lebih besar daripada umat Islam. Dikasih tahu juga, berapa sih jumlah pasukan umat Islam? Enggak banyak. Mereka juga nanti kalau lama-kelamaan mengepung Khaybar, pulang juga mereka kehabisan makanan. Jadi orang-orang munafikin adalah musuh dalam selimut jamaah. Yang bagaimana dia menginginkan kekalahan buat umat Islam dan bergembira dengan kemenangan musuh. Berapa sih jumlah umat Islam pada waktu itu? Nah, silakan dibaca. Jumlah pasukan yang ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 1.600 prajurit dan 200 pasukan kavaleri. Ada yang berpendapat 300. Menghadapi kekuatan besar Yahudi Khaybar yang merupakan komunitas Yahudi yang paling kuat, paling banyak harta dan persenjataannya. Barakallahu fikum. Jadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika mendekat ke Khaybar itu, beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk berhenti. Kemudian Nabi berdoa. Ini doa yang dianjurkan dibaca kalau kita masuk ke sebuah negeri. Ya. Doa itu Allahumma Rabbas samawati sab wa ma adlalna. Ya Allah, Tuhan 7 lapis langit dan yang dinaunginya. Wa Rabbal aradina sab wa ma aqlalna. Tuhan 7 bumi dan yang mengangkat yang di atasnya. Wa Rabbas syayatin. Dan Tuhannya setan-setan dan apa yang disesatkan oleh setan. Fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryah. Sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan di negeri ini, kampung ini, wa khaira ahliha, dan kebaikan penduduknya, wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya, wa na'udzu billahi aw wa na'udzu bika min syarri hadhil qaryah, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan keburukan negeri ini, wa syarri ahliha, dan kejahatan penduduknya, wa syarri ma fiha, dan kejahatan yang ada di dalamnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, aqdimu bismillah. Jalan kita dengan nama Allah. Dan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Baik. Ini kisah bagaimana perjalanan Nabi SAW. Bagaimana dengan bangsa Arab?
yang mendengar peperangan ini. Maka mereka menunggu-nunggu. Nah, tafadhol. Quraisy dan bangsa Arab di kawasan Jazirah menunggu apa yang akan terjadi dalam peperangan yang sangat menentukan ini, hingga terjadi pertaruhan di antara mereka untuk menentukan siapa yang menang. Nah, barakallahu fikum ahibbati fillah. Kenapa mereka menunggu? Karena mereka mengetahui pasukan ini pasukan yang sangat besar. Orang-orang Yahudi bas tinggal itu yang ada di Jazirah Arab. Madinah udah kosong, kecuali perorangan yang masuk Islam orang-orangnya. Tapi secara qabilah tinggal satu kekuatan Yahudi. Dan sejak zaman dulu Yahudi itu terkenal mereka adalah orang-orang pembuat senjata. Mereka biasa menyulut api peperangan untuk menjual persenjataan mereka. Dan Anda rasa sampai saat ini Yahudi masih melakukan seperti itu. Makanya kalau dikatakan bangsa Quraisy dan orang-orang Arab itu menunggu apa yang akan terjadi. Dan tentunya ini akan mengangkat pamor umat Islam. Dan kekuatan mereka, ternyata mereka kemudian hancur. Nah, silakan. Kemudian kaum muslimin melakukan pengepungan terhadap benteng-benteng Khaybar yang mereka jadikan sebagai perisai. Namun, kaum muslimin berhasil merebut benteng-benteng tersebut satu demi satu. Benteng mereka yang pertama kali direbut adalah benteng Naim dan Kumus, yang merupakan benteng dari dua putra Abi al-Haqiq. Kemudian benteng So'ab bin Az yang merupakan gudang logistik. Lalu berakhir pada benteng wilayah Al-Watih dan Salalim. Barakallahu fikum. Nah, di sini mungkin bisa ditunjukkan tadi benteng-benteng yang ada di Khaybar. Baik. Ini disebutkan ini benteng Naim. Benteng pertama di mana orang-orang Yahudi bersembunyi di dalamnya. Ketika penaklukan benteng inilah, kita lihat ya bagaimana lokasinya sangat sulit sekali. Disebutkan kuda nggak bisa naik ke atas. Sedangkan dari sana orang-orang Yahudi dapat melemparkan anak panah mereka. Barakallahu fikum. Baik. Di sini kisah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, la u'tiyanna rayata gadan. Ini di malam harinya Nabi mengatakan, besok aku akan memberikan panji ini, bendera ini, rajulan, kepada seorang laki-laki yuhibbullaha wa rasulah, yang dia cinta kepada Allah dan Rasul. Dan disebutkan bahwasanya wa yuhibbuhullah wa rasul. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya juga cinta kepada dia. Ketika pagi hari para sahabat ingin mereka yang mendapatkan panji tersebut, bendera tersebut. Ternyata yang diberikan adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau bertanya, aina Ali bin Abi Thalib? Ali ada di mana? Faqalu ya Rasulullah huwa yashtaqi ainai. Ali sedang sakit mata. Orang ketika mendengarkan ucapan Nabi SAW dan berharap, mungkin sebagian mengatakan aku kayaknya nggak mungkin, aku sedang sakit mata gitu loh. Masa aku disuruh memimpin pasukan. Tapi ternyata yang dipanggil adalah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali didatangkan. Kemudian Nabi SAW mendoakan ya. Beliau meludah di matanya Ali bin Abi Thalib. Kemudian matanya jadi sembuh. Seperti nggak ada penyakit. Dikasih bendera sama Nabi SAW. Lalu Nabi berpesan kepada Ali. Faqala ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Wahai Rasulullah, aku memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita.
Qala unfud ala risli hatta tanzila bisahati. Engkau jalan. Kau lanjutkan perjalananmu sampai engkau ke halaman mereka. Ke tempat mereka. Kemudian thummad'uhum ila Islam. Kemudian ajak mereka untuk masuk Islam. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Fawallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan." Demi Allah, kalau ada orang yang dapat hidayah lewat jalanmu, Allah memberikan hidayah kepada orang itu lewat jalanmu, khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Artinya peperangan umat Islam itu bukan untuk memperluas daerah kekuasaan. Bukan untuk mendapatkan harta yang berlimpah ruah. Tujuannya menyampaikan dakwah ini karena mereka halangi pintu dakwah. Maka tetap walaupun Yahudi telah berkhianat, Yahudi Khaybar ini, Nabi Ali, cuma memang tidak ada perjanjian sama Yahudi Khaybar. Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk mendakwain mereka kepada Islam. Jadi jangan sampai pikirannya, harta rampasan perang. Enggak, kita menyampaikan kalimat La ilaha illallah. Ada banyak kisah jamaah yang kita akan membaca sebentar lagi. Kisah-kisah sebelum penaklukan Khaybar ini. Dan kalau tadi disebutkan ya, adanya benteng-benteng mereka. Di sini disebutkan tadi ada benteng Sa'ab bin Ad. Nanti mungkin Anda pastikan. Di kitab lain disebutkan bentengnya namanya Sa'ab bin Mu'ad. Bukan bin Ad, tapi bin Mu'ad. Namun terjemahannya nggak salah. Terjemahan dari kitab aslinya juga disebut Ad. Tapi di kitab lain disebutkan benteng namanya Sa'ab bin Mu'ad. Jadi Khaybar ini terbagi menjadi dua. Bagian pertama disebutkan ada 5 benteng. Ini disebutkan di sini. Yang pertama adalah benteng Na'im. Kemudian ada benteng Sa'ab bin Mu'ad. Kemudian ada benteng Zubair. Kemudian ada benteng Ubay. Kemudian ada benteng Nizar. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua ada 3 benteng saja. Disebutkan 3 benteng yang kita baca di sini. Ada benteng Qumus, ada benteng Watih, ada benteng Salalim. Jadi dua lokasi benteng mereka itu. Kemudian masih ada benteng-benteng yang lainnya yang berada di kota Khaybar. Yang memang negeri itu dikenal dengan negeri benteng dan negeri sad itu dam ya. Apa dam terjemah? Bendungan. Nah, bendungan. Karena mereka untuk mengairi, mereka akan bikin bendungan-bendungan sehingga air hujan yang datang itu bisa tertampung agar proses penanaman kurma dan tanaman yang lainnya itu dapat pengairan yang bagus. Baik, barakallahu fikum. Silakan dilanjutkan. Ketika Rasulullah SAW sedang melakukan pengepungan, tiba-tiba datang kepadanya seorang penggembala kambing yang bernama Aswad. Ia hanya bertugas untuk mengembalakan kambing milik majikannya yang merupakan orang Yahudi. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan Islam kepadaku." Kemudian beliau pun mengajarkan Islam kepadanya. Ketika itu pula ia masuk Islam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku hanyalah pengembala pemilik kambing ini, dan ini adalah amanah bagiku. Apa yang seharusnya aku lakukan?" Nabi SAW bersabda, "Pukulkanlah pada wajahnya, niscaya kambing-kambing ini akan kembali kepada pemiliknya." Maka Aswad pun berdiri sambil mengambil segenggam pasir, lalu menaburkannya pada wajah kambing-kambing tersebut sambil berkata, "Kembalilah kalian pada pemilik kalian. Demi Allah, aku tidak lagi menjadi gembala kalian." Subhanallah. Iya. Ya mungkin terjemahannya terjemahan umum ya. Dikatakan, demi Allah aku tidak akan lagi menjadi gembala kalian. Di bahasa Arabnya disebutkan, "Fawallahi la ashabuk." Demi Allah aku tidak akan menemani kalian. Jadi bukan masalah mengembala, tapi dia tidak mau menemani. Ahibati fillah, kita lihat di sini. Bagaimana Rasulullah SAW menawarkan Islam atau menjelaskan Islam kepada seorang
penggembala kambing. Bukan pejabat, bukan kerja yang mengembala kambing. Dan kambingnya itu milik orang Yahudi yang ada dalam benteng tadi. Kita tadi sampaikan kebun milik orang Yahudi bukan di dalam benteng, tapi di luar benteng. Seperti tadi kita lihat ya, bentengnya di atas bukit, kebunnya ya di bawah. Kemudian pengembala kambing itu ya di luar benteng. Mungkin kambingnya itu pulangnya ke dalam benteng, tapi besok paginya digembalikan ya keluar benteng, cari rumput di sana. Orang ini yang bernama Aswad ya, bagaimana Nabi SAW memaparkan Islam kepada dia dan dia akhirnya masuk Islam. Namun bagaimana amanahnya dia? Dia tetap bertanya kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku nih cuma ajir ya, cuma ya pegawai aja. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh kepada dia untuk, ya kalau bicara menggesu itu apa? Bukan mengusir ya. Akhirnya disebutkan di sini bagaimana dia ngambil debu agar kambing-kambing itu pergi gitu, dan dia pergi akhirnya. Barakallahu fikum. Baik. Ntar lagi kita akan baca tadi yang disampaikan tentang Ali bin Abi Thalib yang diberi panji oleh Allah Azza wa Jal, oleh Nabi SAW untuk menaklukkan benteng-benteng Khaybar satu persatu. Nah, silakan dilanjutkan. Kaum muslimin menghadapi perlawanan yang sangat besar ketika hendak meruntuhkan benteng-benteng tersebut. Karena Yahudi menyadari sepenuhnya bahwa kekalahan mereka berarti adalah pemusnahan mereka di kawasan Jazirah Arab. Dalam kondisi perang yang berkecamuk dan perlawanan mati-matian oleh pihak Yahudi dalam mempertahankan diri, serta semangat mengorbankan kaum muslimin, Rasulullah SAW bersabda, "Akan aku berikan panji ini besok kepada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan melaluinya. Orang ini cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya pun cinta kepadanya. Malam harinya, setiap orang mengharap dialah orang yang akan diberikan panji tersebut." Keesokan paginya, mereka pun bergegas menuju Rasulullah SAW mengharap agar diberikan kepadanya. Beliau bertanya, "Di manakah Ali?" Ada yang menjawab, "Ya Rasulullah, dia sedang sakit mata." Beliau pun berkata, "Bawalah dia kemari." Maka Ali pun datang. Kemudian beliau pun meludahi matanya dan mendoakan kesembuhan. Maka sembuhlah dalam sekejap seakan-akan ia tidak mengalami sakit. Kemudian beliau pun memberikan panji itu kepadanya. Ali berkata, "Aku akan memerangi mereka sehingga mereka sama seperti kita." Nabi bersabda, "Laksanakanlah sehingga kamu sampai di halaman mereka, kemudian suruhlah mereka untuk masuk Islam. Kemudian katakan kepada mereka tentang kewajiban mereka dalam menunaikan hak Allah. Demi Allah, Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantara kamu yang lebih baik buat kamu daripada memiliki unta merah." Iya, ini mengingatkan kembali bahwa perang Khaybar ini perang yang menjadi penentu juga, yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang musyrikin hasil dari peperangan tersebut. Dan di awal-awal sulit untuk menaklukkan mereka. Sehingga umat Islam mengepung mereka, yang pada akhirnya Nabi SAW mengatakan, "Besok aku akan berikan panji ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah cinta serta Rasulnya kepada dia, yang Allah akan memenangkan peperangan tersebut." Dan ternyata orang itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, silahkan. Ketika Ali berangkat menuju sasaran, tiba-tiba muncul seorang Yahudi yang bernama Marhab sambil menenteng pedangnya dan menantang perang tanding. Salah seorang sahabat, Muhammad bin Muslimah, menyambut tantangan tersebut. Bukan Muhammad bin Muslimah. Masa Muslimah nama bapaknya? Maslamah. Nah. Muhammad bin Maslamah. Nah. Menyambut tantangan tersebut dan berhasil membunuhnya. Kemudian tampil saudara Marhab yang bernama Yasir seraya berkata, "Siapa yang berani bertanding denganku?" Kemudian tampillah Zubair bin Awam dan ia pun berhasil membunuhnya.
Allah. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Di sini disebutkan marhab ya. Marhab ini dia termasuk raja mereka mungkin. Yang gagah perkasa, bahkan disebutkan dia itu dianggap satu seperti 1000. Marhab. Dan dia berada di awal benteng, yaitu benteng Naim, yang kalau mau masuk ke benteng-benteng yang lainnya harus menaklukkan benteng tersebut. Kemudian disebutkan bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu mengajak mereka masuk Islam, nggak langsung diserang. Karena perintah Nabi alaihi salatu wasallam, ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka untuk masuk Islam. Tapi ternyata mereka menolak. Bahkan disebutkan marhab ini keluar menantang. Bukan mengajak negosiasi, tapi dia turun dari bentengnya menantang umat Islam. Disebutkan bahwasanya marhab pertama dia berperang dengan Amir. Iya. Disebutkan dalam Ibn Ishaq ya, Sirah bin Ishaq. Dia bertemu dengan sahabat Nabi yang bernama Amir. Dan ternyata Amir kalah. Terbunuh Amir dengan pedangnya sendiri. Ketika dia hendak marhab itu ketika menyerang, kemudian Amir menahan pedangnya dengan tamengnya. Dan pedangnya itu melekat di tameng dia. Kemudian dia hendak menyerang kakinya. Si marhab ini gede besar orangnya. Ternyata pedangnya terlalu pendek. Jadi dia tebas dengan keras karena tidak ada kakinya si marhab yang kena, maka terkena kaki dia sendiri karena kerasnya dia memukul. Kemudian dia meninggal dunia. Amir ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innalahu la ajrain. Dia benar-benar memiliki 2 pahala. Nabi menunjukkan dengan kedua jarinya, innahu la jahidun mujahidun. Dia adalah seorang yang berperang dan berusaha dia itu. Dia bersungguh-sungguh dan dia seorang mujahid. Qalla arabiyyun masya biha mithlu. Sedikit orang Arab yang berjalan seperti dia. Yang mendapatkan 2 pahala itu. Kemudian marhab mengajak menantang kembali. Di sini disebutkan bahwasanya yang menghadapi marhab itu Muhammad bin Maslamah. Tapi di kitab lain disebutkan yang menghadapi dia adalah Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana Salamah ibn Aqwa mengatakan, fabaraza lahu Ali. Ali yang menghadapi marhab. Ketika marhab mengatakan, qad alimat Khaybar anni marhab. Syakis silah batal mujarrab. Idzal hurub akbalat talahab. Mereka itu menantang dengan kesombongannya, pegang pedang ya. Mereka berpantun. Marhab mengatakan, Khaybar telah tahu aku adalah marhab. Yang ya pedang-pedang itu susah kalau menghadapi marhab. Lalu dia adalah pejuang atau jagoan yang sudah dicoba gitu. Kalau sudah perang terjadi, maka engkau akan tahu siapa marhab. Ketika itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, analladzi sammatni ummi Haidar. Kalaythi ghabatin karihil manzara. Ali mengatakan, aku yang dikasih nama oleh ibuku Haidar. Haidar itu singa. Kalaythi ghabat, seperti singa-singa yang di hutan, yang pemandangannya menakutkan, menyeramkan. Wa fihim bisa kaila sandara. Ya, dia mau jual, aku beli. Dia mau kasih 1 sok, aku kasih lebih lagi. Dan betul disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib akhirnya memukul kepala marhab dan dia tewas. Namun sebagaimana tadi disebutkan, ada riwayat lain yang membunuh marhab adalah Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu taala anhu. Taib,
Nah, dilanjutkan di sini bahwasanya setelah Marhab meninggal dunia, saudaranya Marhab nggak terima. Namanya Yasir. Maka dia menantang. Man yubarin, siapa yang mau menghadapi aku? Siapa yang maju? Zubair bin Awam. Ketika Zubair bin Awam maju, nah ada satu kayaknya yang, iya, ketika Zubair bin Awam maju untuk menghadapi Yasir, saudaranya Marhab, Sofiyah, ibunya Zubair, Sofiyah hadir pada waktu itu. Sofiyah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, faqalat Sofiyah, ya Rasulullah, yuqtal ibni. Ini jagoan ini. Apakah anakku akan dibunuh sama dia? Kata Nabi SAW, bal ibnuka yaqtulu. Anakmu yang akan membunuh dia. Sofiyah ini bibinya Nabi SAW. Dan betul, Yasir pun terbunuh. Kemudian setelah itu terjadi peperangan sudah. Mulai perang. Jadi biasanya kan perang tanding. Setelah perang tanding, mulai perang di antara pasukan ini. Dan peperangan itu cukup sengit. Dan sekali lagi Yahudi ini sudah persiapan untuk menghadapi umat Islam. Namun pada akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Allah memberikan kemenangan melalui Ali bin Abi Thalib dan menjadikan Yahudi putus asa. Mereka mengajukan tuntutan damai kepada Nabi agar tidak membunuh mereka. Ibnu Hajar berkata, Baihaqi meriwayatkan dengan sanad perawinya yang terpercaya dari hadis Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menguasai penduduk Khaybar, beliau meminta agar mereka tidak menyembunyikan sedikit pun harta mereka. Apabila itu sampai terjadi, maka mereka tidak mendapatkan jaminan dan janji. Perawi Barakallahu fikum. mengatakan, Ahibati fillah. Jadi kalau dilihat ya, mungkin ceritanya seakan-akan selesai sudah penaklukan Khaybar. Penaklukan Khaybar ini berhari-hari. Jadi disebutkan setelah umat Islam berhasil menaklukkan benteng Naim yang pertama itu, orang Yahudi sudah lari mereka. Mereka sudah berada di benteng Thi'ab, benteng Sa'ab bin Mu'ad. Mereka sudah meninggalkan benteng tersebut. Kemudian umat Islam berhasil menyerang benteng tersebut. Dikatakan selama 3 hari dikepung benteng tersebut. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan benteng tersebut. Dan di benteng Sa'ab bin Mu'ad ini umat Islam mendapatkan manjanik, alat-alat pelontar. Dan mereka juga mendapatkan seperti tank. Sekarang kita tahu ada tank untuk menghancurkan benteng. Jadi mereka berada di dalam seperti apa? Seperti kendaraan gitu yang didorong sama mereka supaya mereka bisa merapat ke benteng yang ditutupin dengan besi-besi jamaah. Mereka bisa menghancurkan benteng itu. Mereka sudah bikin pada waktu itu. Umat Islam nggak bawa itu, tapi mereka menemukan itu di benteng Sa'ab bin Mu'ad ya. Kemudian Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Dan pada waktu itu umat Islam sudah kelaparan. Dan alhamdulillah di benteng tersebut umat Islam akhirnya masak himar. Masak keledai. Mereka udah kelaparan. Mereka masak keledai. Nabi tahu, maka Nabi menyampaikan kepada mereka bahwa keledai itu haram. Akhirnya dituang dalam kondisi mereka kelaparan pada waktu itu jamaah. Kemudian setelah itu ada benteng yang ketiga yaitu benteng Zubair. Mereka punya benteng. Mereka terus bersembunyi di benteng mereka. Benteng Zubair ini termasuk benteng yang banyak makanan di sana. Ada orang Yahudi yang mungkin dia sudah masuk Islam. Dia mengatakan kepada Nabi SAW bahwasanya, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, kalau engkau sebulan penuh di sini, mereka nggak akan menyerah. Karena mereka punya makanan di sana. Di dalam benteng tersebut.
Dan mereka punya jalan untuk minum air di luar. Artinya kalau tadi bentengnya di atas gak mungkin ada air. Tapi mereka sudah bikin jalan, terowongan untuk ambil air di malam hari. Akhirnya dikasih tahu sama orang Yahudi ini. Wa subhanallah, mereka akhirnya menyerah, terbunuh 10 orang. Tapi mereka lari lagi ke benteng Ubay. Kemudian lari lagi ke benteng Nizar. Sampai satu persatu benteng yang di bagian pertama sudah habis. Kemudian benteng yang kedua. Dan pada akhirnya mereka menyerah. Jadi mereka tidak menyerah langsung pada awal ya. Mereka masih berharap menang. Tapi Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Baik, di sini Nabi SAW ketika sudah menguasai Khaybar, maka terjadi negosiasi sama mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka meninggalkan Khaybar atau mereka tetap di Khaybar? Maka terjadi negosiasi antara Nabi SAW dengan mereka. Di antaranya di sini mereka tidak boleh menyembunyikan sedikit pun harta mereka. Kalau terjadi, maka nggak ada jaminan dan janji itu ya batal. Nah, lanjutkan silahkan. Perawi mengatakan, mereka menyembunyikan sebuah peti yang berisi harta dan perhiasan Huyai bin Akhtab yang dibawanya ke Khaybar. Lalu Nabi pun menanyakannya. Mereka menjawab, sudah habis untuk keperluan sehari-hari. Nabi berkata, perjanjian baru saja dilakukan dan harta benda jauh lebih banyak dari ini. Akhirnya harta itu diketemukan pada reruntuhan bangunan. Nabi pun membunuh 2 orang putra Abu Hakik, satu diantaranya adalah suami Sofiyah. Nah, tunggu sebentar, sini suaranya belum keluar ya. Nah, tafadhali. Perawi mengatakan, Ya, mereka menyembunyikan sebuah peti yang berisi harta dan perhiasan Huyai bin Akhtab yang dibawanya ke Khaybar. Lalu Nabi pun menanyakannya. Mereka menjawab, sudah habis untuk keperluan sehari-hari. Nabi berkata, perjanjian baru saja dilakukan dan harta benda jauh lebih banyak dari ini. Akhirnya harta itu diketemukan pada reruntuhan bangunan. Nabi pun membunuh 2 orang putra Abu Hakik. Satu diantaranya adalah suami Sofiyah. Barakallahu fikum. Nah, artinya kenapa mereka dibunuh? Karena 2 orang ini berbohong, berdusta. Perjanjian dibuat, nggak boleh menyembunyikan harta. Mereka sudah dikuasain. Mereka sudah kalah. Mereka minta jaminan keamanan. Agar mereka tidak dibunuh. Maka Nabi memberikan hal itu. Tapi syaratnya nggak boleh mereka merahasiakan atau menyembunyikan harta. Oh, subhanallah. Di antara harta yang banyak itu adalah hartanya Huyai bin Akhtab. Ingat, Huyai bin Akhtab ini, bapaknya Sofiyah, dia dari kabilah Bani Nadir. Bukan dari Bani Quraidah, tapi dia dibunuh di kampungnya Bani Quraidah. Karena dia yang memprovokasi Bani Quraidah untuk berkhianat kepada Nabi SAW. Dan diketahui dia bawa tuh harta ke situ. Ketika mereka diusir dari kota Madinah. Maka akhirnya Nabi SAW mempertanyakan hal itu. Apa kata mereka? Mereka mengatakan kalau misalnya perjanjiannya baru saja dilakukan dan harta benda jauh lebih banyak dari ini. Maksudnya perjanjiannya baru saja, bukan perjanjiannya maksudnya. Perginya Huyai bin Akhtab dari kota Madinah bawa harta banyak baru saja. Kalau kemudian dikatakan sudah habis untuk keperluan sehari-hari, banyak hartanya. Makanya kalau bicara harta yang banyak itu bisa untuk 7 keturunan. Ini kok dikatakan udah habis. Maka Nabi nggak percaya. Tapi karena mereka berdusta, Nabi diam. Dicari tuh harta, kemudian ditemukan. Di Kharibah. Kharibah itu kalau disebutkan reruntuhan artinya memang bangunan yang sudah ditinggalkan. Ditemukan di sana. Akhirnya Nabi SAW membunuh 2 putranya Abul Haqiq. Abul Haqiq ini adalah tokoh Yahudi yang suka mencaci maki Nabi SAW. Dan dia juga
yang memprovokasi bangsa Arab untuk menyerang kota Madinah. Nabi sudah bunuh dia. Pada waktu syariahnya Abdullah bin Atik udah dibunuh dia. Ini anak-anaknya ternyata sama kayak bapak. Disebutkan salah satunya adalah suaminya Sofia. Dibunuh suaminya Sofia. Karena dia tahu di mana harta itu disembunyikan, tapi dia menyembunyikan hal itu. Barakallahu fikum. Nah, saya akan dilanjutkan. Dalam perang Khaybar ini terdapat dua fenomena yang bertentangan. Pertama, datang seorang dari kalangan Arab dusun menjumpai Nabi SAW, lalu ia pun beriman kepadanya dan menjadi pengikutnya. Seraya berkata, "Aku hijrah bersamamu." Nabi SAW pun memberikan wasiat kepada beberapa temannya untuk memperhatikannya. Ketika dalam perang Khaybar, Nabi memperoleh ghanimah, lalu membagi-bagikannya dan tidak lupa kepada sahabat di atas dengan menitipkan bagiannya melalui teman-temannya. Ketika orang itu datang, maka teman-temannya pun memberikan jatahnya seraya berkata, "Apa ini?" Lalu dijawab, "Ini jatahmu." Maka ia pun membawa jatahnya untuk menghadap Nabi SAW seraya berkata, "Apa ini ya Muhammad?" Beliau menjawab, Itu jatahmu." Lalu orang itu berkata, "Bukan untuk ini aku menjadi pengikutmu. Aku mengikutimu agar bagian dari tubuhku ini terpanah," sambil menunjuk ke bagian lehernya, "sehingga aku mati dan masuk surga." Nabi berkata, "Dia telah membenarkan Allah dan Allah akan membenarkannya." Barakallahu fikum. Mungkin Kemudian terjemahannya ini diperbaiki. Bukan dia, tapi Nabi mengatakan in tasduqillah yasduq. Kalau kamu benar sama Allah, Allah akan membenarkan dirimu. Bukan dia, tapi kamu, karena Nabi sedang dialog sama orang ini. Nah, kemudian para sahabat pun berangkat ke medan perang. Lalu mereka membawa jasadnya ke hadapan Nabi yang lehernya terpanah persis pada bagian yang diisyaratkannya. Nabi berkata, "Betulkah itu dia?" Mereka menjawab, "Benar." Nabi berkata, "Dia telah membenarkan Allah dan Allah pun membenarkannya." ya ini kejadian pertama jamaah. Kita bisa melihat bagaimana orang yang baru masuk Islam, ketika keimanan sudah bercampur dengan jantungnya, nggak bakal keluar. Makanya orang Baduy ini dikasih harta nggak mau deh. Ini pelajaran buat kita semua. Padahal kalau secara kebutuhan ya mungkin dia butuh dengan harta tersebut. Kalau secara hak itu hak dia, tapi dia mengatakan, "Aku mengikutimu bukan karena untuk dapat harta ini, bukan." Yang dalam bayangan dia itu masuk surga. Dia mengatakan, "Aku tuh kepingin ada anak panah yang masuk ke leherku sini. Kemudian aku terbunuh dan aku masuk surga." Nggak seperti orang-orang munafikin yang berangkat perang untuk dapat harta rampasan perang. Ini Badui dikasih, dibalikin. Dia bukan cari itu. Maka hibati fillah, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Maka tolong selama kita hidup teruslah niat baik. Nabi SAW mengatakan, "Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang mati dan dia belum berperang, dan dia nggak pernah ngomong sama dirinya untuk ingin berjuang, ingin berjihad jalan Allah Azza wa Jalla, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Dan Nabi SAW juga mengatakan, "Man sa'alallaha syahadata sadiqan." Barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan benar, dia benar-benar minta sama Allah Azza wa Jalla, ballaghahu Allah manazil syuhada. Maka Allah akan sampaikan dia kepada tingkatan-tingkatan orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi. Walaupun dia mati di atas ranjang. Subhanallah. Ini fenomena yang pertama. Artinya kalau disebutkan ada dua fenomena, ada dua kejadian sebenarnya. Yang pertama orang yang baru masuk Islam,
yang kemudian dia nggak mau dikasih harta rampasan perang, kemudian Allah memberikan apa yang dia inginkan, yaitu mati syahid di tempat dia menunjuk anak panah itu menghinggap di tubuhnya. Dan Nabi SAW mengatakan, ahu, benar dia. Maka Nabi mengatakan SAW, sadaqallah, fasadaqa. Dia benar sama Allah. Bukan cuma ngomong doang. Dia benar. Yang dia omongkan itu adalah yang di hati. Bukan pura-pura jadi orang baik di depan Nabi SAW. Pura-pura nolak pemberian Nabi SAW. Padahal dia ingin sama sekali. Benar dia tidak menginginkan itu. Maka Allah pun membenarkan dia. Yakni memberikan apa yang dia inginkan. Baik, peristiwa yang kedua. Kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami ikut dalam perang Khaybar. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada seseorang yang bersamanya yang mengaku dirinya orang Islam. Orang ini adalah penghuni api neraka. Ketika perang berkecamuk, orang itu pun berperang mati-matian sehingga tubuhnya penuh luka. Sebagian orang menyaksikan kebenaran ucapan Nabi tersebut. Ternyata laki-laki itu mengalami sakit luar biasa akibat lukanya, lalu ia mengeluarkan sebilah pisau dan bunuh diri. Maka percayalah kaum muslimin seraya berkata, ya Rasulullah, Allah membenarkan ucapanmu. Orang itu telah bunuh diri. Nabi SAW bersabda, bangunlah wahai fulan, katakan bahwa tidak masuk surga kecuali orang beriman. Sesungguhnya Allah terkadang memperkuat agama ini dengan seseorang yang fajir atau maksiat. Barakallahu fikum. Nah, subhanallah jemaah. Kejadian kedua, ini orang yang semangat. Jadi, di riwayat Al-Imam Bukhari, disebutkan bagaimana orang ini tidak meninggalkan satupun musuh. Sampai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ma ablal yawm mithla ma abla fulan. Nggak ada hari ini yang berjuang seperti berjuangnya fulan. Nabi SAW mengatakan, dia termasuk penghuni neraka. Ucapan ini benar-benar membuat sahabat bingung. Gimana orang yang berjuang mati-matian masuk neraka? Ingat, al-a'mal bil khawat. Amalan itu ikut penutupnya. Dan penutupnya ini juga ikut proses di hati kita. Bagaimana kita beramal pada hakikat. Ternyata ada satu sahabat, ana sahibu, aku akan ngikutin orang ini. Dan diikutin. Benar dia berjuang. Akhirnya dia terluka dan dia nggak tahan dengan lukanya. Lalu disebutkan dalam hadis itu, dia meletakkan pedangnya itu di tanah. Ujung pedangnya ditaruh di ujung ulu hatinya, lalu dia robohkan dirinya. Dia bunuh diri. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, beliau berkata, qum ya fulan fa'adzin. Wahai fulan, bangun engkau. Katakan, sampaikan kepada orang-orang. Adzan, artinya beritahu, ini informasi umum. Nabi mau nyuruh orang ini, sahabat ini untuk menyampaikan kepada para sahabat yang tadi sebagian ada yang meragukan ucapan Nabi SAW. Sampaikan kepada dia bahwasanya annahu la yadkhul jannah illa mu'min. Sampaikan bahwasanya tidak masuk surga kecuali orang beriman. Innallaha yu'ayyidud dina bukan orang baik ya, bukan orang soleh, tapi belain dakwah kadang-kala. Untuk apa? Wallahu a'lam. Bisa jadi untuk reputasi dia. Bisa jadi untuk harta. Bisa jadi hanya untuk kesenangan dia. Bisa jadi. Jadi ada orang-orang yang mungkin tidak peduli sama Islam. Tapi dia belain Islam. Untuk apa? Untuk tujuan antara dia sama Allah. Yang tahu. Yang jelas orang ini berbeda dengan orang yang pertama. Orang yang pertama, dia benar-benar ingin mati syahid. Maka dia pun mati syahid. Yang orang kedua ini, dia akhirnya bunuh diri. Padahal dia sudah berjuang. Bagaimana dia membantai orang-orang musyrikin. Ketika jihad itu, dia pun terluka. Tapi semuanya nol. Nggak ada hasil. Karena dia berakhir dengan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Nah. Baik jemaah. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nanti kita lanjutkan
tentang bagaimana setelah terjadinya peperangan ada banyak pelajaran di sini yang perlu kita ambil tentang perang Khaybar. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal. Ya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya tadi kenapa Aswad tidak mengembalakan kambing orang Yahudi lagi, Ustadz? Karena secara muamalah kan kita boleh bermuamalah sama orang kafir ya, Ustadz. Apa karena ini memang di masa perang ya, Ustadz? Barakallahu fiik. Ya jemaah, yang pertama kafir itu ada dua macam. Yang satu kafir harbi, yang satu kafir zimmi. Kita bermuamalah dengan kafir zimmi atau kafir mu'ahad boleh. Tapi kalau kafir harbi, muamalah kita itu akhirnya mendukung mereka. Mereka sedang memerangi umat Islam. Kita kerja memperkaya mereka, mendukung mereka. Maka ada perbedaan antara orang kafir yang zimmi, di mana kita lihat di kota Madinah, pernah sahabat kerja sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi pada waktu itu sedang di bawah perjanjian dengan umat Islam, sehingga muamalahnya aman. Adapun berkaitan dengan kafir harbi ini, salah satu alasannya wallahu a'lam bishawab, karena memang kita nggak boleh memperkuat mereka, apalagi mereka akan menggunakan harta tersebut untuk menyerang umat Islam. Di sini muamalah sama kafir harbi itu seperti itu. Yang kedua, si penggembala ini nggak mau lagi masuk ke benteng mereka. Karena dia akan berkumpul sama orang-orang Yahudi. Sedangkan dia sudah Islam. Dan kondisinya juga kondisi perang. Maka dia nggak berani mendekat ke benteng tersebut. Dia memilih, ya tadi, kambing-kambingnya itu akhirnya diusir agar berjalan menuju ke tempat orang Yahudi. Dan disebutkan dia akan sampai ke majikannya lagi. Artinya dia menunaikan amanah tersebut. Karena Muslim jangan sampai berkhianat ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selama perjalanan Rasulullah itu menuju ke Khaybar ya Ustaz ya. Kan mampir dulu di Isr dan mendirikan masjid. Nah. Masjid itu permanen atau gimana ya Ustaz bentuknya? Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau masjid itu masih ada, Anda tadi juga kepikiran apakah masjid itu masih ada ya. Masjid di Gunung Isir yang dibangun sama Nabi SAW. Wallahu a'lam. Kalau disebutkan permanen, bangunan zaman dulu itu seperti bangunan di zaman ya di Indonesia di masa gotong royong dulu ya. Sehari jadi. Kemudian bisa jadi bangunan itu nggak pakai atap. Kalau kita lihat Masjid Nabawi saja, nggak semuanya pakai atap. Jadi wallahu a'lam bishawab, apakah masjid yang ada di Isir itu masih ada apa belum, dan bangunannya pada masa itu yang jelasnya bangunan yang kalau bicara permanen pada masa itu yang tidak perlu waktu panjang untuk membangunnya, ya mungkin sehari jadi. Kalau mau pakai batu-batu dibangun, pokoknya ada temboknya, ada arah kiblatnya, kemudian mereka sholat di sana. Maka wallahu a'lam bishawab, ana tadi sempat berpikir untuk mencari apakah masjid yang ada di Isir itu masih ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, coba ana lihat. Tafadhali. Nah. Ana baca pertanyaan yang masuk, Ustaz. Tafadhali. Ana pernah dengar bahwa memaafkan orang di dunia lebih besar pahalanya daripada di akhirat nanti. Pertanyaannya, bagaimana dengan hutang? Apakah jika kita mengikhlaskan pahala juga akan lebih besar, Ustaz, untuk yang kesulitan membayarnya? Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Kalau kita lihat Allah Azza wa Jalla memberikan hak kepada orang yang dizalimin untuk memaafkan orang yang menzalimin dia. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya Allah yang nanggung.
Berbeda dengan orang yang mengambil haknya. Dia katakan enggak, aku mau ambil hakku di akhirat, ya silahkan. Dia akan mendapatkan hak dia sesuai dengan kezaliman yang orang itu lakukan. Karena pada hari akhir nanti kan ada pembagian, ada persidangan di mana orang-orang yang dizalimin ini akan mendapatkan pahala orang yang menzalimin dia. Sesuai kalau kezalimannya, anggap kalau takarannya 100 kilo. 1 kintal, ya udah diambil 1 kintal pahala diberikan kepada dia. Selesai sudah. Tapi kalau dia memaafkan, dia bukan dapat 100 kilo tadi. Dia akan dapat lebih banyak lagi karena yang menanggung pahalanya adalah Allah Azza wa Jal. Nggak pakai takaran lagi sudah. Kalau bicara utang, apakah lebih baik mengikhlaskan orang tersebut atau kita tetap menuntutnya di akhirat? Bebas lagi. Tapi kalau kita lihat di surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fanadhiratun ila maisarah wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum." Kalau ada orang kesulitan, ya tolong dikasih penundaan pembayarannya. Tapi Allah katakan, wa anta saddaqu. Kalau kalian sedekahkan, kalian ikhlaskan, gak usah ditagih, itu akan lebih baik buat kalian. Tentunya buat orang-orang tadi yang kesulitan. Berbeda ya, ada orang yang kesulitan, ada orang yang tidak mau bayar. Orang yang kesulitan ini memang dia kesulitan gitu loh, bukan dia zalim. Dia memang gak punya. Maka tentu pahalanya akan besar kalau kita sedekah sama dia. Kalau kita nggak mau sedekah, ya dikasih tenggang waktu pelunasannya. Tapi Allah sebutkan, wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kalian sedekahkan, kalian ikhlaskan, itu akan lebih baik buat kalian. Adapun buat orang-orang yang zalim, jamaah. Jadi ada orang-orang zalim ini yang mereka tidak mau bayar itu bukan nggak punya uang, tapi karena kezaliman dia. Maka menghadapi orang yang zalim ini ya kita bisa mendoakan agar Allah memberikan hukuman kepada dia supaya dia jadi orang baik. Kalau kita ikhlaskan buat orang seperti ini, bukannya dia itu tambah jadi baik, bisa jadi dia tambah jadi buruk. Tambah dia nggak akan melunasi utangnya sama orang-orang lain ya. Maka kita perlu melihat siapa orang yang kita ikhlaskan. Kalau bicara sodako, dia memang orang nggak mampu jadi sodako. Ini orang kaya, gimana jadi sodako sama dia? Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya Uti Tika mau bertanya langsung. Tafadholi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Barakallahu fikum. Barakallah. Ustaz, ini di awal berangkat ke Khaybar kan Nabi sudah menyatakan bahwa yang ikut itu hanya yang ikut Hudaybiyah. Tapi di akhir ini peristiwa yang bertentangan tadi disebutkan bahwa ada satu orang yang berperang itu akhirnya buruk gitu, Ustaz. Berarti ini di luar seleksi Nabi itu ya, maksudnya pengecualian. Mungkin ada satu yang terikutkan dari selain Hudaybiyah atau bagaimana, Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat Perang Hudaybiyah itu kira-kira 1.400-an orang yang ikut pada waktu Hudaybiyah. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Namun Nabi menyebutkan tadi, ketika orang-orang munafikin mau ikut, boleh. Boleh ikut. Tapi syaratnya nggak dapat harta rampasan perang. Sepertinya yang seperti tadi disebutkan itu orang-orang yang ikut. Dia nggak mau ikut harta rampasan perang. Makanya di akhir Nabi SAW mengatakan, Innallaha yu'ayyidu ha'ad-din birrajulil fajir. Allah itu terkadang menguatkan, memenangkan agama ini dengan orang fajir. Jadi bisa jadi orang itu bukan termasuk orang-orang yang ikut Hudaybiyah, karena kita tahu Allah Azza wa Jalla telah memberikan keistimewaan buat yang ikut Bai'atur Ridwan, dan orang ini bisa jadi memang nggak ikut, tapi dia termasuk pasukan tadi yang berangkat dari Madinah, tidak menginginkan harta rampasan perang, tapi mungkin dia menginginkan hal lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, yang tidak ikut perang Hudaybiyah, kalau ikut perang nggak dapat harta rampasan perang. Jadi sepertinya orang ini termasuk bukan yang lolos dari seleksi ya,
Tapi memang dia yang mungkin menawarkan diri untuk perang dan bukan untuk mendapatkan harta rampasan perang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana hanya mau minta tolong kepada Ustadz untuk memberikan kekuatan, karena kemarin kan anak Ana baru ikut ujian SBMPTN itu kebetulan tidak masuk, tapi Ana minta tolong maksudnya beri kekuatan, kebetulan anaknya ikut ada di sini juga. Ahlan Gitu, wasahlan. Ustadz. Nah, Syukran, barakallahu Ustadz. fiik. Subhanallah jamaah. Ahibati fillah, kita semua merajut mimpi. Kita semua memiliki cita-cita. Yang cita-cita itu seakan-akan sudah pasti. Kalau ana keterima di sekolah ini, ana akan menjadi ini dan itu. Ketahuilah, terkadang yang terjadi bukan yang kita rencanakan. Tajri riyah bima la tashtahis sufun. Terkadang angin bertiup itu tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi apakah nelayan kemudian menangis? Apakah seorang nelayan kemudian dia duduk di rumahnya, menyesali angin yang bertiup tidak sesuai dengan keinginannya? Tidak. Nelayan tetap melaut. Tapi dia akan ikutin kemana arah takdir dia. Maka buat adik-adik yang mungkin kemarin tes kemudian tidak diterima, berbaik sangkalah sama Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an. Bisa jadi yang kalian tidak suka itu baik buat kalian. Dan bisa jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Kita sudah dengar cerita-cerita bagaimana orang-orang yang dia menginginkan sesuatu, kemudian yang dia inginkan tidak dia dapatkan. Ternyata Allah kasih ganti yang lebih baik. Sejarah Nabi SAW, bagaimana tatkala Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah. Siapa yang tidak sedih? Beliau tatkala meninggalkan kota Mekah SAW, beliau memandang ke kota Mekah. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, engkau itu bumi yang paling dicintai Allah. Wa ahabbul bilad ilayya, engkau negeri yang paling aku cintai. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Andai kata bukan karena pendudukmu yang ngusir aku nggak akan keluar dari itu. Akhirnya umat Islam keluar dari Mekah, tinggal di Madinah. Berapa tahun nggak balik ke Mekah, bertahun-tahun mereka sampai rindu. Tahun ke-6 mereka berangkat lagi ke Mekah, tapi nggak bisa umroh. Gimana sedihnya mereka. Tapi ternyata di balik itu semua ada hikmah yang besar sekali. Nggak umrohnya umat Islam, tapi menjadikan umat Islam sepadan sama orang-orang musyrikin Quraisy. Adanya perjanjian tadi, kemudian adanya Khaybar, adanya Fathu Makkah nantinya. Jadi siapa saja yang keinginannya tidak tercapai, ketahuilah Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada diri kita sendiri. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Baik. Maka belajarlah dari anak panah. Anak panah itu ditarik mundur ya, untuk melesat ke depan. Insya Allah engkau berpindah dari takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya yang lebih baik daripada apa yang kau inginkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Jika seorang suami mengatakan talak 3 dalam keadaan emosi, itu sah atau tidak? Setelah itu 2 minggu mereka kembali lagi Ustadz, berkumpul lagi tanpa nikah. Hukumnya bagaimana itu Ustadz? Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Bicara talak dalam kondisi marah. Yang pertama talak 3 dalam satu majelis itu jatuhnya 1.
Talak 3, dia katakan aku talak engkau 3 kali, itu jatuhnya 1. Apakah talak itu jatuh dalam kondisi emosi? Emosi ini sama ulama dibagi menjadi 3. Yang pertama emosi yang sampai puncaknya yang orang itu nggak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Dia kalap, dia sudah lupa dengan apa yang dia ucapkan. Sampai dia diingatkan, Mas tadi Mas ngomong talak loh, masa? Jadi yang seperti ini tidak jatuh talaknya. Yang pertama orang yang emosi, baru-baru saja emosi, maka jatuh talaknya. Yang jadi perdebatan para ulama ketika dia emosinya di pertengahan. Nggak sampai puncaknya, juga bukan di awal emosi dia. Dia sadar dengan apa yang dia ucapkan. Jumhur ulama berpendapat jatuh talak. Karena kebanyakan orang itu mentalak karena marah. Talak itu jatuh. Maka kalau dikatakan talak itu jatuh, maka jatuh 1. Kalau kemudian dikatakan dia 2 minggu sudah rujuk, nggak ada masalah. Jadi rujuk kepada perempuan ini, ingat buat setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya, talak pertama, talak kedua, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatinna wa ahsul iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujun. Jadi ingat perempuan ketika ditalak sama suaminya dengan talak yang talak raj'i, talak pertama atau talak kedua itu nggak boleh keluar rumah. Dan nggak boleh diusir sama suaminya. Dia masih punya hak sandang pangan papan. Ada hak dia di rumah tersebut. Maka di sini boleh rujuk tanpa menikah karena memang dalam masa iddah. Namun juga diingatkan talak itu ada yang dosa, ada yang boleh. Talak yang dosa adalah menceraikan istri dalam kondisi haid. Atau menceraikan istri dalam kondisi suci tapi sudah dikumpulin. Maka adalah laki-laki ketika hendak menceraikan itu, ya jangan sampai talak itu menyebabkan setan dan iblis bergembira karena dia tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam syariat ini. Hada wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau itu talak yang pertama diucapkan 3 kali, berarti itu masih talak raj'i, talak yang masih boleh rujuk. Hada wallahu a'lam. Talaknya katanya udah 3 kali diucapkan Ustaz. Yang ketiga itu Ustaz. Bukan talak dalam satu majelis 3 kali. Bukan. Jadi dia sudah talak. Jadi rujuk. pertama dia talak Ustadz. Pertama talak balik. Kedua talak balik. Ketiga talak dia dalam keadaan emosi mentalak 3. Iya, tapi 2 minggu kemudian mereka balik lagi Ustadz. Tanpa menikah. Nah. Ini sudah yang ketiga. Ketika ditanya apa yang dijawab oleh mereka? Maksudnya Ustadz? Ya, apakah sudah ada obrolan sama keluarga yang? Nggak ada Ustadz. Ya, berarti kita perlu ngasih tahu. Jadi kadang-kala mereka tuh nggak ngerti kadang-kala. Apalagi di negeri kita ya, talak itu kalau nggak lewat proses hakim itu nggak dianggap talak. Jadi kadang-kala mereka bertanya kepada satu ustadz mamanya, dikatakan oh nggak sah, talak yang sah itu yang di depan hakim. Oh, pendapat ini pendapat yang menyimpang sebenarnya jemaah. Entah pakai fikih yang mana ya. Ketika talak itu harus di depan hakim, di pengadilan. Maka kita sering sampaikan kepada kawan-kawan yang mungkin di pengadilan agama, kok bisa talak yang sah itu talak yang di depan hakim? Maka mereka mungkin menganggap itu sah secara negara. Sebagaimana nikah itu ada nikah yang sah secara negara, ada nikah yang sah secara agama. Maka hendaklah disampaikan kepada dia. Kalau bicara secara negara, talak yang 3 itu nggak ada yang sah. Dianggap belum cerai. Sebagaimana seorang yang nikah di depan 1000 orang dia menikah, kalau itu tidak dicatat, itu juga tidak sah secara pemerintah. Tapi secara agama sah. Jadi yang ditakutkan dia tanya ke kawan yang mungkin menyampaikan selama talaknya tidak di depan hakim, maka tidak sah. Ingat, itu tidak sah secara negara. Tapi secara agama, talak itu sah. Kemudian kalau bicara marah, memang tadi Anda sampaikan ada yang berfatwa di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan kalau marahnya itu di pertengahan, tidak di puncak, nggak di awal, itu nggak jatuh talaknya. Ini pendapat Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala.
Tapi tadi mungkin perlu adanya komunikasi dengan dia. Jangan sampai ya dia melakukan satu hal yang terlarang dalam agama Islam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Berarti hukum kembali tadi Ibu tanyakan haram ya Ustaz? Nggak boleh ya itu. Pendapat yang lebih kuat, talak dalam kondisi marah itu, tadi udah disebutkan. Marahnya dia itu seperti apa? Makanya Anda nggak bisa sampaikan. Orang itu kalau talak memang orang itu harus datang dari kedua belah pihak. Suami mengatakan, enggak Ana Ustaz benar-benar kalap, nggak tahu apa-apa. Kadang-kadang sang istri enggak Ustaz, dia marah. Memang dia biasa kayak gitu. Jadi memang talak ini perlu mendengarkan dari kedua belah pihak gitu loh. Kalau cerita dari orang lain kan ya gambaran umum aja, maka jawaban Ustadz pun ya umum juga gitu loh. Barakallahu. Ya Ustadz, pertanyaan masuk Ustadz. Ini tentang telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal umatnya dengan tanda wudhunya. Apakah wudhu yang tidak sempurna, apakah termasuk juga Ustadz? Barakallahu fikum. Ya jamaah, kalau bicara wudhu yang nggak sempurna, maka wudhu itu tidak diterima, tidak sah. Kalau kita bicara sempurna maksudnya sah ya. Jadi ada wudhu yang sah dan wudhu yang tidak sah. Sebagaimana orang yang sholat, kalau sholatnya nggak sah, nggak dianggap. Nggak ada itu sholat. Oleh karena itu Nabi SAW nyuruh itu sahabat untuk sholat berulang kali dengan ucapannya alaihi salatu wassalam, sholli fa innaka lam tusalli. Engkau sholat, engkau belum sholat. Begitu pula dengan orang wudhu. Orang wudhu yang pernah sholat ternyata di punggung telapak kakinya itu ada sebesar dirham gak kena air. Maka disuruh ngulangin wudhunya dan sholatnya. Sehingga wudhu yang akan menjadi tanda buat orang ini adalah wudhunya yang ikhlas lillahi ta'ala, yang sempurna maksudnya, secara rukun dan syaratnya terpenuhi, artinya wudhunya itu wudhu yang sah secara agama yang bisa dipakai untuk sholat, maka insya Allah itu akan menjadi tanda bahwa dia adalah seorang muslim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ke pertanyaan terakhir Umudia. Ya Ustaz. Mana yang lebih besar pahala orang sholat di awal waktu atau sholat berjamaah? Dan kalau misalnya sebagai berikut, dihadapkan dengan pilihan lebih baik sholat di awal waktu tapi sendiri atau di akhir waktu tapi berjamaah. Mana lebih besar pahalanya Ustaz? Ini buat perempuan atau? Perempuan Ustaz. Buat perempuan. Iya, kalau bicara sholat berjamaah buat perempuan tidak dianjurkan. Artinya sehingga dia ketika sholat sendiri nggak ada masalah tanpa berjamaah. Oleh karena itu perempuan disyariatkan sholat di rumahnya. Bukan berjamaah, ya sholat sudah di rumahnya. Sendirian dia sholat di sana. Dan itu lebih baik daripada dia sholat berjamaah di masjid ya. Yang kita tahu kalau bicara berjamaah di rumah sama di masjid, tentunya di masjid ini melangkahkan kaki ya. Dia capek, masuk ke masjid, ada doa masuk masjid. Macam-macam tuh ritual yang dilakukan ketika dia sholat ke masjid. Dengan sholat dia sendirian di rumah itu lebih utama. Maka lebih utama dia sholat di rumah di awal waktu sebagai seorang wanita. Dia sholat di awal waktu tanpa harus berjamaah. Ini buat seorang wanita. Tapi kalau dia mau sholat berjamaah, ya tafadhol. Nggak ada masalah gitu dia sholat berjamaah di dalam rumahnya. Tapi kembali tadi disebutkan bahwasanya wanita ini tidak diperintahkan untuk sholat berjamaah. Sehingga dia berpikir kalau anak berjamaah pahalanya lebih banyak ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat. Tapi untuk wanita, dia sholat sendirian di rumahnya, itu lebih utama daripada dia sholat di masjid dan dapat 27 itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk meneladani Rasulullah SAW. Apa yang kita pelajari bukan hanya menjadi wawasan, bukan hanya menjadi wacana, tapi kita praktekkan dalam kehidupan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.